Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, 2 Korintus pasal 3, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaikan surat Kristus, itulah kita menurut Rasul Paulus. Kita adalah surat yang ditulis dengan Roh Kudus, yang isinya tentang kesaksian kita tentang Kristus. Sebagai surat Kristus, hidup kita dilihat, dibaca, dinilai oleh orang lain, dan kita sejatinya menampilkan karakter Kristus melalui hidup kita. Hidup kita bukan untuk menjadi terkenal dan dipuji oleh orang lain, melainkan untuk mendatangkan pujian bagi nama Tuhan. Hidup kita bukan untuk dikenan oleh dunia, tetapi untuk berkenan di mata Tuhan. Hidup kita di dunia menjadi surat terbuka, bersaksi kepada orang lain tentang Kristus melalui tindakan, perkataan, dan seluruh hidup kita. Kehidupan harian kita, itulah mimbar kita, menyaksikan Injil Kristus di dunia ini. Karakter kita, itulah khotbah kita kepada dunia. Kita menjadi cerminan Kristus di dunia ini. Setelah hidup kita diubahkan melalui kematian Yesus di kayu salib, kita terpanggil untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Saat sekelompok guru-guru palsu mempertanyakan legalitas pelayanan Paulus, kerasulan Paulus tidak berusaha menunjukkan sebuah surat legalitas yang ditulis dengan tinta sebagaimana lazimnya yang dunia perlihatkan. Tetapi Paulus menunjukkan keabsahan pelayanannya melalui surat pujian Kristus yang ditulis Allah dalam hati jemaat Korintus berupa perubahan hidup yang terlihat dan dapat disaksikan oleh semua orang, jauh lebih unggul daripada surat pujian para guru palsu yang ditulis dengan tinta di atas loh-loh batu. Melalui pelayanan Paulus yang dipakai oleh Tuhan, menghasilkan jemaat Korintus yang merupakan surat pujian yang terbuka. Semua itu boleh terjadi karena karya Allah bekerja melalui Rasul Paulus dan Injil dihidupi oleh jemaat Korintus dan ditunjukkan melalui cara hidup mereka yang berkenan di mata Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya adalah surat Kristus. Dimanapun kita pergi, orang banyak akan melihat karakter dan cara hidup kita. Dimanapun kita berada atau pergi, kita adalah surat terbuka, sebab banyak orang akan melihat iman kekristenan kita. Kita harus sadar bahwa kita selalu membawa nama pribadi Kristus dalam setiap totalitas hidup kita. Kita harus selalu berhati-hati dan berhikmat dalam bertindak, karena cara hidup kita dilihat seperti surat terbuka. Kita adalah surat pujian untuk kemuliaan Kristus. Hidup kita sungguh amat berharga di mata Tuhan,
Kita adalah saksinya dan Tuhan mau kita memuliakannya di setiap waktu melalui karya, perbuatan, perkataan, dan seluruh hidup kita. Kita adalah surat Kristus, kitab yang terbuka yang dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu berjalanlah bersama Roh Kudus setiap waktu. Tuhan memanggil kita untuk tetap setia, menjadi kitab terbuka, menjadi berkat, menjadi Injil Kristus dalam setiap perjalanan hidup kita bagi orang lain. Panggilan hidup kita adalah membawa nama Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, dalam segala aktivitas kita, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berkarya, dengan siapapun kita bekerja. Tuhan harus dimuliakan dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, setiap kita, setiap hari atau setiap waktu, sesungguhnya sedang menulis sebuah perjalanan atau sejarah, yakni sejarah hidup kita masing-masing. Setiap saat pula orang-orang memperhatikan dan membaca apa yang kita tulis. Mereka akan melihat dan membaca hidup kita dari perangai kita setiap waktu. Dan sebagai surat Kristus, kita terpanggil untuk menunjukkan hidup yang penuh kasih dan kebenaran. Tuliskanlah hal-hal baik melalui perilaku, tindakan, dan perkataan kita setiap waktu. Sadarilah bahwa kita adalah surat Kristus di dunia ini. Tunjukkan Yesus dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Lembaran demi lembaran yang telah kita tulis akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan catatan sejarah yang kita tuliskan melalui hidup kita haruslah menjadi kabar baik bagi orang lain, dan orang akan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kita adalah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Hidup kita adalah surat pujian yang bisa dilihat, dibaca, dinilai oleh banyak orang. Kita tidak perlu menampilkan diri kita sebagai yang terbaik di antara orang lain. Kita hanya perlu mengupayakan diri kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebagai manusia yang lemah, yang banyak keterbatasan, jangan pernah andalkan diri kita, andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita dalam setiap langkah kita. Dengarkan suara Roh Kudus dan lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sebab kita adalah surat Kristus, tidak ditulis dari tinta, tetapi dari Roh Allah yang hidup dalam perjalanan hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap berdiri pada jalan Tuhan yang memampukan kita menuliskan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang benar, bersama hadirat Tuhan. Apakah kebanggaan Paulus dalam pelayanannya saat Injil Kristus dihidupi dan ditampilkan menjadi gaya hidup baru bagi setiap orang yang dilayaninya, dan itu menjadi surat pujian baginya? Apakah kebanggaan kita sebagai orang tua saat anak-anak kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Bagaimana kita melakukannya? Mari kita goreskan tinta Roh Allah dalam hati kita, supaya Allah yang bekerja dalam diri kita, dalam setiap karya hidup kita, niscaya anak-anak kita akan menjadi surat pujian kita yang dapat dibaca oleh setiap orang. Biarlah Tuhan yang menulis kisah hidup kita agar dapat mencerminkan kasih dan kebaikannya kepada siapa saja yang kita temui. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, mari kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan melalui hidup kita, kiranya orang-orang dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.